Pemirsa, Mahkamah Konstitusi siang nanti akan menggelar sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Putusan MK nanti pastinya tidak akan memuaskan salah satu pihak yang bersengketa. Apa yang harus disikapi pihak yang menang maupun pihak yang kalah? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa agar Indonesia kembali damai? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi Maruf, Maman Imanul Haq, dan juga ada Cendekiawan Muslim, ada Azumardi Azra. Kang Maman dan juga Pak Azumardi, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kang Maman, saya ingin penegasannya sekali lagi, instruksi dan juga imbauan kepada relawan TKN 01 pasca putusan MK nanti seperti apa? Yang pertama, kita sudah menghimbau bahwa relawan harus menjadi garda terdepan dalam melakukan rekonsiliasi. Dan itu sudah dilakukan ketika Pilpres kemarin berakhir. Kita sudah mulai di grassroots, relawan 01, 02 bertemu dengan beberapa event. Yang kedua, tidak perlu ada euforia apalagi pengerahan massa untuk menyambut kemenangan. Karena kami sudah yakin bahwa kami akan menang, 01 akan menang. Tetapi kita harus hormati apa yang dilakukan oleh teman-teman BPN dengan menempuh jalur ke MK. Itu adalah sebuah proses konstitusional yang harus kita hormati. Nah, makanya tidak boleh ada pengerahan massa, tidak boleh ada juga euforia, apalagi bersikap nyinyir, nyindir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena presiden terpilih, Jokowi adalah presiden Indonesia, presiden semua, presiden 01, 02. Sehingga hari ini kita justru harus memperlihatkan rasa syukur kita. Indonesia menjadi negara demokrasi yang besar, yang telah bisa menggelar sebuah event besar yang damai dan juga tenang. Nah, yang kedua, kita juga harus terus mengawal, menjadikan momentum Pilpres ini agar Jokowi Ma'ruf Amin betul-betul membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Untuk kepentingan semua, bukan hanya kepentingan pendukung dan pemilih, tetapi kepentingan bangsa Indonesia. Kalau nanti keputusan ternyata kalah nih 01, sikapnya juga sama nggak? Sama, menurut saya dalam proses demokrasi, kalah dan menang itu sesuatu yang sangat biasa. Dan kita tidak perlu berlebihan, seolah-olah kalau kita kalah dalam sebuah konsentrasi politik, itu selesai. Dalam politik itu kita bisa mati berkali-kali, tetapi kita bisa hidup berkali-kali juga. Kita harus belajar dari beberapa kasus di mana seseorang bisa kalah dalam politik, tapi dia bisa tampil menjadi tokoh di luar politik. Nah, menurut saya kami diarahkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi tim kampanye nasional yang betul-betul mengarahkan bahwa Pilpres ini harus menjadi pembelajaran politik. Pilpres ini harus menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Pilpres ini adalah pesta yang menggembirakan dan menguatkan, bukan hanya nyinyir, membuat narasi-narasi kegentingan dan ketegangan. Ya, kami juga sudah mengundang dari pihak BPN sebetulnya pada pagi hari ini, namun kemudian berhalangan hadir, namun kami sudah mencoba. Saya akan ke Pak Azumardi. Pak Azumardi, kalau Anda melihat mengenai keikhlasan dari setiap pihak yang bersengketa, apakah sudah betul-betul terlihat? Tidak hanya kemudian di kalangan elit, tapi kemudian di kalangan relawan juga, Pak Azumardi. Iya, mohon maaf ya, kalau saya katakan di lingkungan elit politik itu masih ada yang belum ikhlas, ya kan? Dan masih saja menggunakan terminologi, istilah-istilah, konsep-konsep keagamaan gitu. Kalau saya lihat kemarin yang demo itu di Patung Kuda itu, masih saja itu membawa-bawa agama, apalagi kemudian hari ini katanya mau halal bihalal silaturahmi. Saya beberapa hari yang lalu itu viral dikutip di berbagai media, saya bilang sudahlah, berhentilah menggunakan istilah-istilah seperti itu. Halal bihalal itu tempatnya bukan di sambil berteriak-teriak membawa poster-poster yang isinya juga nggak sopan gitu, tidak mencerminkan silaturahim, tidak mencerminkan halal bihalal. Jadi Anda tidak merasa dibela, Pak Azumardi? Anda tidak merasa dibela begitu? Saya tidak merasa dibela, bukan malah itu memanipulasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi itu kan yang saya lihat ibu-ibu ya kan bawa poster kemarin itu, yang saya kira mungkin juga dia nggak paham apa yang terjadi, tapi kemudian dimanipulasi oleh elit-elit politik tertentu yang tadi seperti Mas Kevin bilang tadi itu belum ikhlas, masih saja itu menggunakan orang-orang akar rumput yang sesungguhnya nggak begitu paham apa yang terjadi. Tapi mungkin mereka disediakan uang transportasi dan lain sebagainya, tapi kemudian ya suruh juga
bawa agama. Tapi kan mereka berjanji untuk damai, Pak Jumardi. Ini juga merupakan hak konstitusi sebetulnya untuk menyuarakan pendapat. Bagaimana? Ya, harus saya akui bahwa budaya demokrasi di kalangan elit politik kita itu belum tumbuh dengan baik ya. Oke. Ya, sering juga kita bacakan laporan media juga terjadi deal-deal politik di balik layar, ya kan? Sementara ada deal-deal politik itu ya tentang posisi yang akan datang, apakah di kabinet dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama masih juga terjadi pengerahan massa, walaupun tidak dalam jumlah sebesar seperti tanggal 22-23 Mei yang lalu, tapi masih ada kayak kemarin kita lihat itu, malah melakukan sholat di jalanan dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya yang tidak proporsional. Jadi mungkin kalau dalam istilah masyarakat itu main di kaki, bermain itu ya, mungkin pada satu pihak seolah-olah mau damai begitulah kira-kira, tapi pada saat yang sama juga tangan yang lain mengipas-ngipasin supaya ada yang demo begitu. Nah saya lihat juga mungkin pada hari ini juga akan terjadi itu dengan membawa tadi itu silaturahim lah, kemudian halal bihalal lah yang saya kira tidak pada tempatnya. Oke. Kang Maman, tapi dari 01 tegas ya, tidak melarang relawannya akan turun ke jalan. Iya, pada hari ini kita sudah menghimbau semua relawan untuk tidak turun. Oke. Di beberapa titik ada diskusi untuk merespon, mensikapi, tetapi bukan berarti lalu kita juga diam gitu ya. Kita ikut mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian, mempercayakan semuanya bahwa keamanan sudah terkendali. Kita akan melihat proses konstitusi ini berjalan damai, aman. Dan tentu yang lebih penting bukan hanya sekedar keputusan MK ini, ketika paling lambat 3 hari KPU akan memutuskan sebagai respon dari hasil MK yang final dan mengikat ini, kita harus tunduk kepada aturan konstitusional ini dan kita akan menyambutnya dengan tangan merangkul semua kalangan, mengajak semua untuk menatap ke depan Indonesia karena tantangan kita sangat berat ke depan. Baik. Kang Maman kan sebetulnya mengajaknya kan sebenarnya nggak hanya hari ini sebetulnya, sudah berlangsung sejak Pilpres usai sebetulnya. Betul. Sebetulnya yang menyulitkan proses rekonsiliasi itu apa sih? Seperti yang katakan Prof. Ajra tadi ya, ada beberapa kelompok yang tetap tidak menyadari bahwa Pilpres ini hanya sebuah proses demokrasi, memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia. Nah, ada beberapa kalangan yang mencoba untuk bermain di air keruh, mencoba cari muka, mengambil keuntungan secara finansial. Istilah saya mereka adalah kelompok transaksional, dan itu betul-betul membahayakan demokrasi. Oleh sebab itu, saya sebagai direktur relawan terus mengajak, melakukan edukasi termasuk di medsos sekalipun. Tidak boleh kita nyinyir, tidak boleh kita menghina dan sebagainya. Kita terus melakukan debat-debat yang argumentatif, misalnya ketika teman BPN menjadikan sidang di MK kemarin menjadi panggung politik, padahal itu kan proses hukum. Ini karena elit politiknya atau karena relawannya atau siapa sebetulnya yang? Iya, semua sebenarnya harus bertanggung jawab. Saya pernah suatu saat di salah satu TV dengan Prof. Ajra juga, saya bilang, Prof sebagai akademisi, sebagai tokoh bangsa, jangan juga diem. Jadi seluruh teman-teman akademisi, elit politik dan juga aparat termasuk jangan jadikan ini masalahnya begini, Kang Maman, kalangan akademisi, kalangan terpelajar itu sampai hari ini pun juga masih banyak yang belum bisa berpikir memakai nalarnya. Nah, itu bahkan di kalangan akademisi ya, kalangan tidak akademisi, menggunakan nalar. Profesor, doktor, dosen di perguruan tinggi, ada yang PNS, ya ada yang bukan PNS. Itu masih juga belum bisa berpikir dengan sehat, dengan benar, menggunakan nalar sehatnya di dalam melihat proses-proses politik yang ada. Masih saja tidak menerima hasil-hasil, tidak menerima quick count, melihat itu sebagai kecurangan dan lain sebagainya tanpa bukti. Ini yang saya lihat. Jadi ini memang menyedihkan ini. Baik, saya ke Prof. Azra. Prof, ini momentumnya sudah ada. Cara kemudian yang paling efektif untuk menumbuhkan keikhlasan itu kepada semua kalangan yang masih merasa berbeda pendapat dan mungkin tidak menerima hasil putusan MK nanti.
Itu memang harus dimulai dari elit politik, yang paling puncak sampai menengah, sampai ke tingkat bawah. Kalau rakyat sih di akar rumput itu ngikut saja. Karena mereka itu kalau rakyat di tingkat bawah, mereka ingin hidup yang damai lah, yang rukun gitu. Jadi ini kan seperti yang dibilang oleh Kang Maman itu, masih ada di lingkaran elit politik pada berbagai level itu yang memang mentalitasnya itu mentalitas yang tidak rukun, tidak ikhlas dalam menghadapi proses-proses demokrasi. Jadi budaya politik, budaya demokrasi itu belum tumbuh dalam diri mereka. Kalaupun ada, hanya lip service, hanya retorik, tapi tidak di dalam prakteknya. Sebetulnya proses ini kan harusnya harus selesai dari dulu. Sejak dari selesainya quick count, itu udah jelas siapa yang sebetulnya harusnya menang. Jadi tradisi demokrasi itu yaitu ketika sudah ada quick count yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademik, ya kan, pada berbagai tingkat, seharusnya ya sudah selesai. Tapi gitu. kan ini sidang MK proses hukum akhir, nggak akan ada lagi proses banding-banding lagi nih. Ya memang. Ya. Tapi sekali lagi ini bisa berlanjut kalau misalnya MK memutuskan, kemudian katakanlah pihak yang membawa kasus ini ke MK masih juga belum puas, misalnya katakanlah kalah dan kemudian terus berlanjut, masih belum ikhlas juga, maka ini memang bisa berlanjut. Bisa berlanjut terus-menerus, ya kan? Baik. Dan itu kemudian bisa menyebar ke daerah-daerah di mana misalnya pihak yang tidak menang di MK itu menang di daerah-daerah tertentu. Oke. Sehingga kemudian mungkin partisipasinya di dalam pemerintahan, dalam proses pembangunan yang akan datang itu tidak maksimal atau bahkan mungkin ogah-ogahan itu bisa terjadi. Nantinya. Kang Maman bisa berlanjut setelah MK ini nanti perselisihan seperti ini? Ya, kalau kita tidak bersikap dewasa menghormati seluruh proses, maka menurut saya khawatir ya, ada orang yang memang tidak menginginkan Indonesia damai, tidak menginginkan Indonesia maju. Mereka tidak berpikir bahwa demokrasi harus ditegakkan atas dasar penghormatan kita pada hukum. Oleh sebab itu, dari awal misalnya di TKN, Pak Jokowi selalu meminta bahwa ketika kita menang di quick count, maka kita menghormati bahwa itu adalah produk ilmiah, transparan dan kita hormati. Tetapi kita ingin kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin ini betul-betul dimaknai sebagai dalam bahasa Jawa itu sakti tanpa aji, sugih tanpa banda, dan juga menang tanpa ngasorake, tanpa merendahkan orang lain. Makanya ketika BPN akhirnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita pun mengikuti itu. Termasuk ketika mereka bikin survei sendiri, kita cuma nanya di mana lembaga surveinya, di mana tempat penghitungannya dan lain sebagainya. Di beberapa debat mereka tidak bisa menunjukkan itu. Baik, tapi paling tidak untuk membuat elit politik yang belum ikhlas begitu. Mungkin kata Prof. Azra tadi hanya lip service begitu. Ini caranya dari TKN seperti apa kemudian? Kalau selama ini sudah melakukan banyak upaya ya, udah mengirimkan utusan dan segala macam. Ya, sebenarnya kita selalu mengingatkan teman-teman ya, termasuk para pejabat di lingkaran Pak Jokowi sendiri untuk melihat bagaimana suara publik. Kita tahu netizen misalnya ketika Pilpres berlangsung, itu tagar terbanyak itu adalah tagar Pilpres damai. Lalu beberapa survei yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka akan menerima, netizen itu secara keseluruhan akan menerima proses hasil kalah menang siapapun, termasuk dari orang yang mendukung 02, itu sekitar 58% akan menerima. Jadi sebenarnya kepentingan apa lagi yang akan diperjuangkan oleh orang-orang yang terus membuat narasi kegentingan, membuat narasi seolah-olah kita terus-terusan terpecah belah dan sebagainya. Itu kan hanya kelompok-kelompok kecil yang kalau dalam bahasa Qur'annya ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau kita terus memproduksi hal-hal positif, kita merespon proses demokrasi ini dengan semangat ukhuwah kebangsaan, maka lama-kelamaan kita kelihatan bahwa orang yang terus-terusan ingin ini kacau, ini tidak selesai-selesai adalah orang yang bermasalah, orang yang mengambil kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama, kepentingan nasional. Makanya tentu saya sebagai Direktur Relawan terus meminta kepada seluruh relawan bekerja keras untuk merangkul, termasuk juga melihat siapa sih
orang-orang yang bermasalah yang terus-terusan di media sosial. Makanya saya berharap orang-orang yang punya integritas seperti Prof. Ajra membuat pencerahan kepada kami di sosial media seperti kemarin soal halal bihalal dan sebagainya. Karena salah satu yang menjadi perhatian publik hari ini, proses demokrasi seperti di MK itu memperlihatkan bahwa ada orang yang integritasnya begitu kita hormati tiba-tiba meleleh hanya untuk kepentingan politik. Ada juga orang yang dengan gelar-gelar akademisi berjejer, tapi ternyata tidak lebih dari orang yang seolah-olah tidak menghargai rasionalitas, argumentasi, dan lain sebagainya yang harusnya menjadi khas seorang akademisi. Ini proses pendewasaan bangsa ini, kita kembali kepada job masing-masing, tapi untuk kepentingan bersama Indonesia ke depan lebih maju. Baik, Prof. Azra, kalau misalnya elit politiknya belum ikhlas, nah sekarang yang bisa dilakukan untuk membuat relawannya paling tidak jadi ikhlas itu ada tidak? Saya kira kalau sudah pada tahap seperti itu, saya kira ya mau tidak mau ya harus diserahkan kepada proses alamiah saja. Jadi katakanlah pemenang ya berusaha merangkul rakyat pada tingkat bawah, dan kalau misalnya pemenangnya adalah paslon nomor 1, kan sejak dari pertama Pak Jokowi sudah bilang bahwa saya kalau terpilih lagi maka saya menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan presiden hanya di daerah di mana dia menang seperti Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Bukan, dia presiden seluruh Indonesia. Nah, saya kira sebaiknya juga jangan sampai kemudian untuk kepentingan merangkul itu mengorbankan juga kepentingan yang tidak kurang, hal-hal yang tidak kurang pentingnya. Misalnya kita memerlukan pemerintahan di mana ada checks dan balance. Jadi kalau misalnya untuk merangkul itu kemudian merekrut pihak-pihak yang terlibat kontestasi sebelumnya ke dalam pemerintahan, tapi kemudian mungkin pemerintahnya juga tidak efektif, tidak ada lagi kekuatan checks, kekuatan pengimbang gitu ya. Maka ini kan nggak bagus untuk pemerintahan ini. Jadi oleh karena itu saya menganggap beranggapan bahwa kalau yang menang nanti adalah paslon nomor 1, saya kira ya jangan kemudian itu dirusak oleh usaha-usaha deal-deal politik yang kemudian justru merusak pemerintahan itu sendiri nanti. Prof, yang mungkin bisa Anda sampaikan terakhir kepada relawan-relawan yang mungkin masih bersikeras untuk turun ke jalan nanti di sekitar Mahkamah Konstitusi pada hari ini seperti apa, Prof? Ya, saya kira para relawan ataupun politisi ya, ataupun bahkan mungkin tokoh agama, pemimpin agama pada tingkat biasanya sih pada tingkat lokal atau tingkat menengah yang kemudian menggunakan isu-isu agama, membela agama dan sebagainya, saya kira kembalilah kepada hati nurani, kembalilah kepada nalar, janganlah terus-menerus merusak situasi dalam masyarakat kita. Sudah lelah masyarakat kita, jadi sudah waktunya kita selesai dengan urusan Pilpres ini. Baik, Kang Maman terakhir singkat saja. Ya, kita kembali kepada Indonesia yang bersatu, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang betul-betul menghargai pluralitas. Tidak ada 0102, yang ada adalah Indonesia yang betul-betul bersatu untuk masa depan yang lebih cerah. Kang Maman terima kasih, Prof. Azra juga terima kasih, selamat pagi.